Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faslun fima yajibu bihi sawmu wa huwa wasiyamu masdarani li sawma lughatan al-imsaku mutlaqan. Asal tentang apa-apa yang karenanya puasa menjadi wajib, atau simpelnya dia syurutu wujubi shaumi. Dan kata saum, wahua maksudnya kata saum, wasiyamu dan kata siam, masdarani, dua masdar dari fi'il soma yasumu. Soma yasumu. Lughatan secara bahasa artinya al-imsaku mutlaqan, menahan diri secara mutlak, menahan diri dari apapun. Maka dalam Al-Quran, inni nadartu lirrahmani sawma walan ukallimal yawma insiya. Tidak ngomong itu dibahasakan dengan kata saum. Wa syar'an, adapun secara syar'i, shaum adalah al-imsaku anil mufattiri ala wajhin makhsusin ma'an niyati lailan. Menahan diri dari pembatal puasa ala wajhin makhsus, dengan tata cara tertentu, ma'an niyati lailan, disertai dengan niat pada malam hari. Yajibu shaumu ramadhana ala kulli mukallafin min dzakarin wa untha. Diwajibkan puasa Ramadan atas setiap mukallaf, akil balik, min dzakarin wa untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan, bi ahadi umurin khamsatin, dengan salah satu dari 5 perkara. Ini syurutul wujub. Yang pertama, bitayakuni dukhuli syahri ramadhana, dengan dipastikannya masuk bulan Ramadan. Wadzalika, dan hal tersebut, bikamali iddati sya'bana 30 yawman, dengan genapnya bilangan Sya'ban 30 hari. Wa in kanatis sama'u mutbaqatan bil ghaimi, meskipun langitnya itu berawan. Wa tsaniha, nah ini bukan maksudnya ini bukan syurutul wujub ya. Apa? Sebab diwajibkannya puasa. Puasa Ramadan maksudnya. Yang kedua adalah subutuhu, tetapnya bulan Ramadan, biru'yatil hilali, dengan melihat hilal. Hilali Ramadhan, itu hilal Ramadan. Wa in lam takmul iddatu sya'bana 30, meskipun bilangan Sya'ban belum genap 30. Artinya tanggal 29 Sya'ban sorenya melihat hilal, sorenya melihat hilal Ramadan. Maka ini meskipun tidak perlu nunggu genap 30 dulu, maka sudah masuk bulan Ramadan besoknya. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah
karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Lakin wujubuhu bima dzukira, tapi kewajiban dengan yang disebutkan tadi, wajibnya orang puasa Ramadan dengan yang tadi disebutkan, yaitu dengan ru'yatul hilal, khasun fi haqqi man ra'ahu. Ini berlaku khusus bagi yang melihatnya saja. Idza lam yashhad indal qadhi, kalau dia tidak bersaksi di hadapan qadhi. Artinya kalau orang melihat hilal, sudah bagi dia wajib untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Baik dia sudah bersaksi di hadapan qadhi atau belum. Kalau nanti dia bersaksi di hadapan qadhi, lalu oleh qadhi percayai persaksiannya dan diumumkan besok Ramadan, maka Ramadan berlaku bagi semua orang. Tapi kalau dia sekedar lihat saja, tidak lapor ke qadhi, bagi dia sudah wajib besok, meskipun orang lain bisa jadi besok belum berpuasa. Fi haqqi man ra'ahu idza lam yashhad indal qadhi, kalau dia belum bersaksi di hadapan qadhi, au syahida indahu, atau dia bersaksi di hadapan qadhi, walam tuqbal syahadatuhu, akan tetapi belum diterima persaksiannya, linahwi fisqihi, karena kefasikannya. Wa kadza yalzamuhu man i'taqada wa kadza yalzamuhu man i'taqada sidqahu, demikian juga diwajibkan berpuasa bagi yang meyakini kejujurannya. Artinya ada orang yang melihat hilal lalu memberikan informasi kepada kita dan kita percaya sama dia, maka besok juga wajib berpuasa bagi kita. Ya. Wa in kana ra'i binisbah liwujubihi fi haqqi nafsihi, meskipun yang melihat itu terkait dengan kewajiban berpuasa bagi dirinya sendiri, fasikan, adalah orang fasik. Jadi meskipun yang melihat itu orang fasik, jadi kewajiban berpuasa bagi yang melihat langsung hilal itu tidak mengenal status orang. Mau dia dipercaya persaksiannya atau tidak, selama dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka sudah diwajibkan untuk berpuasa. Adapun apakah besok ditetapkan sebagai hari pertama bulan Ramadan atau bukan, bagi orang lain, maka tergantung nanti dia laporannya di qadhi diterima apa tidak. Kalau diterima, ya sudah, berarti nanti besok berlaku puasa bagi kaum muslimin. Kalau tidak, bagi dia yang melihat tetap wajib berpuasa, meskipun kaum muslimin yang lainnya belum wajib untuk berpuasa. Fala yushtaratu liwujubihi fi haqqihi ayyakuna huwa adlan. Maka tidak disyaratkan untuk diwajibkannya berpuasa bagi dirinya, dia harus seorang yang adlun, yang diterima persaksiannya. Nah ini. Wa thalithuha, yang ketiga, bisubutihi hilali ramadhana fa wujubuhu ala sabilil umum. Nah, ini kewajibannya merata. Merata berarti merata ke seluruh kaum muslimin yang ada di daerah situ. Hatta fi haqqi man lam yarahu, bahkan merata bagi yang tidak melihat langsung. Ai al-hilala bi ru'yati adli syahadatin al-hilala ru'yatal aini. Ketika ada orang yang persaksiannya diterima telah melihat hilal dengan pandangan mata. Pandangan mata berarti tidak menggunakan teleskop. Harus syaratnya ru'yah diterima apabila melihatnya dengan mata kepala. Maka nanti pakai kacamata saja itu diperselisihkan para ulama. Kalau yang melihat pakai kacamata, apalagi kalau pakai teleskop dan sebagainya. Idza syahida biha indal qadhi, kalau dia bersaksi di hadapan qadhi bahwa dia melihat hilal, idza syahida biha birru'yah indal qadhi,
Walau min syakhsin wahid, meskipun cuma satu orang. Ini terkhusus hilal Ramadan, ini cukup satu orang, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Untuk persaksian masuknya bulan harus 2 orang. Seperti hilal Syawal, Dzulhijjah dan lain sebagainya harus 2 orang, tapi Ramadan ini cukup 1 orang saja. Ingkana ar-ra'i hadidal basari, kalau yang melihat itu ya penglihatannya tajam. Wa yushtaratu fi syahadati an takuna bilafdhi syahadah. Jadi persaksiannya di situ harus menggunakan lafadz syahadah. Artinya harus pakai kata asyhadu. Wa yakfi fiha, dan cukup dalam bersaksi bi ayyakula, dengan dia mengatakan asyhadu anni ra'aitul hilala. Cukup sekedar dia mengatakan aku bersaksi bahwa aku melihat hilal. Wa la yakfi qauluhu ghadan min Ramadan. Ya, cukup kalau dia berkata asyhadu anna ghadan min Ramadan. Ya. Lah, sekedar bersaksi apakah puasa langsung bisa ditetapkan? Tidak. Wala yathbutu, dan tidak ditetapkan bulan Ramadan bimujarradi syahadah, hanya sekedar bersaksi. Balla budza ayahkumal qadhiyu bitsubutihi. Ayahkumal qadhi bitsubutihi, akan tetapi harus diputuskan oleh qadhi ketetapannya. Berarti harus ada persaksian, terus persaksiannya harus diterima oleh siapa? Qadhi. Berarti harus yang melihat mengatakan asyhadu anni ra'aitul hilala, qadhinya juga harus mengatakan tsabata indi au hakamtu bi syahadatihi, telah tetap menurut saya, atau saya memutuskan dengan persaksiannya. Nah, seperti itu. Oleh itu namanya hukmul qadhi. Berarti harus ada syahadatu adlin, yang kedua harus ada hukmul qadhi bi syahadatihi. Ini syaratnya. Tanbih. Wa fi hukmi thubuti indal qadhi, yang dihukumi sama seakan-akan itu ditetapkan oleh qadhi adalah al-khabarul mutawatir. Khabar mutawatir biru'yatil hilal. Artinya yang melihat, saking banyaknya yang melihat, sehingga tidak diragukan lagi bahwa besok adalah Ramadan. Yang seperti ini tidak menunggu ketetapan dari qadhi. Bahkan walau min kufar, meskipun yang melihat itu kufar, karena khobar mutawatir ini tidak disyaratkan adalah. Kalau khobarnya khobar mutawatir itu tidak disyaratkan yang memberikan informasi harus adlun. Harus adlun. Sekedar orang banyak yang melihat sehingga kita 100% yakin bahwa besok adalah bulan Ramadan, maka itu sudah cukup. Ya, maka itu sudah cukup. Kenapa? Li'ifadatihil ilmad daruriyah. Karena khobar mutawatir itu memberikan ilmu daruri, ilmu yang pasti, pengetahuan yang 100%. Atau yang dihukumi sama dengan ats-tsubut indal qadhi, dihukumi sama dengan ketetapan qadhi adalah dhannu dukhulihi, prediksi masuknya bulan Ramadan bil amaratid dhahirah, dengan tanda-tanda yang nampak. Allati la takhtalifu adatan, yang mana la tatakhallafu, mungkin ini, yang mana ya biasanya itu tidak meleset bahwa besok itu bulan Ramadan. Seperti apa? Karu'yatil qanadilil mu'allaqati bil manabiri. Manabiri ya. Kok mana ada apa? Manair atau mungkin manarah ya. Menara-menara, yaitu melihat seperti melihat konadil, kindil itu apa namanya? Kalau apa sih namanya ya? Kindil itu. Kalau hari raya Cina itu kan ada yang lampu-lampunya itu namanya apa? Lampion ya. Iya, konadil itu lampion-lampion itu. Biasanya kalau masuk bulan Ramadan orang pada nyalakan itu sehingga
muncul dalam diri kita dugaan kuat bahwa oh ya ini berarti tanda besok Ramadan sudah apa? Masuk. Wa darbul madafi misalnya, suara meriam. Kalau sekarang ya petasan misalnya. Wa ghairi dzalika. Dan lain sebagainya. Wala yajibu shaumu biqaulil munajjimi wal hasibi. Ya, ini tidak wajib puasa hanya dengan statement al munajjim wal hasib. Munajjim itu berarti apa namanya? Pakar perbintangan. Ya, wal hasib begitu juga pakar hisab. Nah, ini tidak bisa dijadikan patokan masuknya bulan Ramadan. Lakin lahuma ayamala bitanjimi wa hisabi. Tapi ya bagi dia sendiri, mereka sendiri itu boleh berpatokan dengan hisab mereka. Wa kadza demikian juga man saddaqahuma yang mempercayai keduanya. Ya, tapi secara aslinya tidak. Nah. Wa rabi'uha yang keempat bi ikhbari adli riwayatin, dengan informasi orang yang riwayatnya diterima, adlu riwayatun, kredibel secara periwayatan. Wa huwa man yaglibu sidqu fi ikhbarihi, yaitu orang yang seringnya jujur kalau memberikan informasi. Ya. Mauthuqin bihi, yang terpercaya, indal mukhbari. Fa innahu idza akhbarahu bi ru'yah lazima shaumu 'alal mukhbari. Terpercaya menurut orang yang diberi informasi. Maka kalau dia diberi informasi tentang ru'yatul hilal, lazima shaumu 'alal mukhbari. Maka bagi yang diberi informasi, maka dia wajib untuk berpuasa. Sawa'un waqa'a fil qalbil mukhbari sidquhu sidqu khabarihi fima akhbara bihi amla. Baik dalam hati kecil orang yang dapat informasi itu mempercayainya atas apa yang dia kabarkan atau tidak. Li'anna khabaral adli fil ibadat munazzalun manzilatal yaqin. Karena informasi dari orang yang terpercaya dalam bab ibadah itu kan dhon, yufidu dhon, maka itu bahkan seakan-akan diposisikan dengan kedudukan yakin. Jadi kalau ada orang yang dia secara riwayah, adlur riwayah dan terpercaya. Adlur riwayah sama adlu syahadah itu bedanya cuma adlu syahadah disyaratkan orangnya harus merdeka, orangnya harus laki-laki. Kalau adlur riwayah tidak disyaratkan. Artinya orang yang secara panca indera normal, tidak fasik, tidak melakukan dosa besar, tidak terus-terus melakukan dosa kecil, tidak melanggar muru'ah, meskipun dia laki-laki, meskipun dia budak. Itu namanya adlur riwayah. Itu kalau memberikan informasi, saya melihat hilal. Maka yang mendapatkan informasi, kalau si orang ini bagi dia adalah orang terpercaya, maka dia wajib untuk berpuasa besok. Orang yang mendapatkan informasi itu. Baik dalam hati kecilnya mempercayai ataupun tidak, selama orangnya adalah orang yang terpercaya menurut dia. Nah itu. Kenapa? Ya ini diposisikan sebagai khobar ahad yang dalam bab ibadah itu tidak harus menggunakan yang mutawatir. Pakai dzon saja itu sudah cukup. Ya. Au bi ikhbari ghairi mawthuqin bihi indal mukhbiri kafasikin, atau dapat informasi tapi yang memberikan informasi orang yang tidak terpercaya. Indal mukhbari tidak terpercaya menurut yang diberi informasi. Kafasikin seperti misalnya info melihat hilal itu orang fasik yang membawa. Ya, mimman la tuqbalu syahadatuhu, yang tidak terpercaya, wa ghairihi dan lain sebagainya, termasuk juga yang tidak terpercaya, tidak diterima persaksiannya. Kamra'atin seperti seorang perempuan, wasobi dan seperti anak kecil. Fa innahu la yajibu 'alal mukhbari as-shaumu idza akhbarahu bi ru'yah. Maka ini tidak wajib bagi orang yang diberikan info untuk berpuasa ya, jika dikasih tahu bahwa dia melihat hilal. Illa kecuali in waqa'a fil qalbi sidqu, kecuali kalau dalam hati kecil dia mempercayainya. Wa in lam yaqa' fil qalbi sidquhu fala, kalau di dalam hati kecil dia tidak percaya maka tidak wajib.
Ya. Wa khamisuha, yang kelima, bidzanni dukhuli Ramadan bil ijtihad. Ya, ini dengan menduga kuat bahwa Ramadan sudah masuk dengan cara berijtihad indal istibah, ketika terjadi keraguan-raguan sudah masuk apa belum. Lah ijtihad di sini berlaku biasanya bagi orang yang dalam kondisi tertawan, sehingga dia tidak tahu perubahan hari, perpindahan bulan tidak tahu. Nah, tapi dia bisa mengira-ngira, oh kayaknya ini sudah mendekati bulan Ramadan. Kayaknya ini sudah masuk bulan Ramadan. Dengan ijtihad tersebut dia diperbolehkan untuk menjadikannya sebagai patokan. Nah, nanti tinggal dilihat apakah ijtihadnya tepat dengan bulan Ramadan apa tidak. Kalau tepat bulan Ramadan, alhamdulillah. Kalau tidak tepat bulan Ramadan, maka tidak sah puasanya, kecuali kalau dia punya tanggungan qadha sebelum-sebelumnya. Tanggungan qadha, maka itu tergenapi dengan puasa yang sebenarnya tidak tepat waktu tadi itu, malah jatuhnya sebelum bulan Ramadan. Atau jatuhnya setelah bulan Ramadan, maka dianggap sah, meskipun nanti statusnya dihukumi sebagai qadha. Jadi kalau ada orang misalnya di penjara, terus ya mencoba untuk memperkirakan, lalu sampai pada kesimpulan, sudahlah saya mulai puasa hari ini. Akhirnya dia puasa sebulan penuh. Ternyata ketika dia keluar dicek, wah ini ternyata pas saya berpuasa itu baru bulan apa itu? Baru bulan Sya'ban misalnya. Jadi saya selesai puasa, Ramadan belum masuk. Ya sudah, itu statusnya dianggap sebagai puasa sunnah yang dia lakukan. Atau kalau dia punya tanggungan qadha sebelum-sebelumnya, maka itu dianggap sebagai sahuran, sebagai pembayaran qadha tersebut. Atau kalau alhamdulillah tepat Ramadan, tepat pas itu dia pas pertama puasa itu juga tepat pertama kali bulan Ramadan, maka status puasanya adalah sah. Atau jatuhnya mungkin Syawal, jadi dia kira itu awal Ramadan, ternyata sudah masuk Syawal, dia berpuasa. Nah, dia berpuasa sebulan penuh, maka jatuhnya juga tetap sah, dianggap itu sebagai qadha dari Ramadan yang terlewatkan olehnya. Nah, itu dia. Nah, ini masuk terkait dengan masuknya bulan Ramadan. Faslun, fasal fi syuruti sihhatil mubasyarati lisaum. Syarat-syarat sah melakukan puasa. Syurutu sihhatihi, syarat-syarat sah puasa, saum, fardhan aw naflan, baik puasa yang wajib ataupun yang sunnah, arba'atu asya, ada 4 perkara. Al-awwalu al-islamu, yang pertama adalah Islam. Fil hali, artinya Islam pada saat itu. Fala yasih min kafirin asli aw murtad, maka tidak sah puasa dilakukan oleh orang kafir asli atau orang murtad. Orang murtad itu dia muslim tapi fima madha, muslim tapi dulu, bukan fil hal, maka puasanya juga tidak sah. Wasani, yang kedua, aklun, berakal, tamyizun fi jami'i nahar, tamyiz artinya ya memiliki tamyiz, akal lah, fi jami'in nahar, di seluruh waktu siang. Fala yasih min ghairi mumayyizin wa majnunin, maka tidak sah ya dilakukan oleh selain yang mumayyiz atau dilakukan oleh orang yang gila. Fama tajunna walau lahdatan, kapan saja dia gila meskipun sekejap di waktu siang, batala saumu, maka batal puasanya. Wa yajibu alaihil imsak idza afaqa, dan diwajibkan baginya untuk imsak kalau dia sadar. Wala yadurul igma' wa sukrul ladzi lam yata'adda bihi, tidak mengapa sekedar pingsan ataupun mabuk dengan sebab yang tidak disengaja, dengan catatan malam yastagrik jami'an nahar, selama tidak 1 hari penuh ya. Wala naumu, tidak membatalkan kalau dia tidur, wa inistagraqan nahar, meskipun tidurnya sesiang penuh. Jadi ini terkait dengan igma' dan terkait dengan mabuk, maka syarat yang pertama tidak dilakukan secara sengaja. Syarat yang kedua, tidak 1 hari penuh dari mulai terbitnya fajar sampai matahari tenggelam. Adapun kalau tidur, misalnya dia tidurnya molornya dari mulai subuh sampai matahari tenggelam, tiduran, maka itu puasanya tetap dianggap apa? Sah. Jadi kalau naum wa inistaghraqa jami'an nahar. Kalau igma nanti memang ada khilaf. Ada yang mensyaratkan ada 2 syarat. Syarat yang pertama adalah
at-ta'addi, syarat yang kedua adalah istighraq jami'in nahar. Ada yang mengatakan pokoknya idza istaghraqa jami'an nahar wa illam yata'adda, itu puasanya tetap batal. Atau wa in ta'adda wa in lam yastaghraq jami'an nahar, ini juga puasanya batal. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Wasalis yang ketiga, naqa min nahwi haidin, suci dari semisal haid. Wa huwa an-nifasu wan nifasu wal wiladatu. Wa huwa suci dari yang semisal haid. Yang semisal haid contohnya apa? Nifas. Contohnya melahirkan. Walau li alaqatin aw mudghatin, meskipun mengeluarkan segumpal darah atau segumpal daging. Wa in lam tara daman, meskipun melahirkan kering tidak keluar darah. Fala yasihha minal haidi wan nufasai, maka tidak sah puasa perempuan yang sedang haid atau yang nifas. Bal yahrumu alaihinna, bahkan hukumnya haram karena at-talabus bi ibadatin fasidatin haram. Sengaja melakukan ibadah yang jelas tidak sah, hukumnya haram. Warabi yang keempat, ilmun bikaunil waqti, ilmu bikaunil waqti el waqti ladzi arada shaumahu qabilan li shaumi. Tahu bahwa waktu yang dia akan kerjakan puasa di waktu tersebut itu sah digunakan untuk berpuasa. Wa huwa Ramadan li shaumihi, yaitu Ramadan khusus untuk shaum Ramadan. Wa ghairi ayyamit tasyrik wal idaini li ghairihi, dan untuk puasa selain Ramadan maka disyaratkan di luar hari-hari tasyrik dan hari Id. Jadi ada beberapa puasa yang beberapa hari yang memang diharamkan untuk berpuasa lagi tidak sah. Yang pertama Idul Adha, Idul Fitri. Yang ketiga adalah ayyamut tasyrik, Ats-Tsalas, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Ini tidak sah. Atau Yaumus Syak, ini juga tidak sah kecuali yang punya sebab atau punya wirid. Termasuk juga An-Nisfu Tsani min Sya'ban, ketika sudah masuk separuh kedua bulan Sya'ban. Ini kalau tidak disambung dengan yang sebelumnya atau tidak ada sebab yang mendasari atau tidak punya wirid sebelumnya, maka ini hukumnya juga tidak sah. Yakni annahu la budda li sihhati shaumir Ramadan min ma'rifati dukhuli Ramadan yakinan. Harus tahu bahwa Ramadan sudah masuk baik secara pasti atau secara dugaan kuat. Ya. Au dhannan ibtidaan wa baqa'uhu intihaan. Maksudnya apa ini? Oh iya, ibtidaan artinya permulaannya kapan? Baqa'uhu masih ada tidaknya bulan Ramadan, artinya masih berRamadan apa tidak? Intihaan juga habisnya kapan bulan Ramadan. Itu baik bil yakin atau bidzon. Wali ghairihi in ayya'lama, untuk selain bulan Ramadan, ayya'lama annahu ghairu ayyamil manhi anha shaumu. Kalau selain Ramadan syarat puasanya adalah ya tahu waktu itu bukan waktu yang dilarang untuk berpuasa, maka tidak puasa di Yaumus Syak, yaitu Yaumats Tsalatsin min Sya'ban, hari ke-30 bulan Sya'ban. Kalau sudah ada desas-desus malamnya orang yang melihat hilal, atau ada yang melihat tapi persaksiannya tidak diterima. Wala fil ida, ini tidak juga di dua hari raya, wa tasyrik, tidak juga di hari tasyrik, seperti itu ya. Ya. Faslun fi bayani syuruti wujub bisawm. Kalau tadi syurutus sah, ini syurutul wujub. Syurutu wujubihi, syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan, khamsatu asya, ada 5. Ahaduha, yang pertama Islam, ada orangnya muslim. Fala yajibu alal kafiri wujuba mutalabatin fid dunya, maka tidak wajib bagi orang kafir dengan kewajiban yang berupa permintaan di dunia. Bimana annahu la yutalabu bihi adaan, tidak diminta untuk melakukan puasa. Wa illa padahal mereka mukhatabun bi furu'i syariah alal asah. Jadi gini, ini bahasanya bulat ya.
Artinya syarat pertama itu muslim. Syarat pertama muslim. Muslim di sini artinya puasa tidak diwajibkan dengan kewajiban yang berartikan diminta untuk mengerjakan selama orang masih dalam kondisi apa? Kafir. Adapun kewajiban yang berarti dia akan dihukum nanti karena tidak berpuasa, maka orang kafir pun wajib untuk berpuasa. Ini sebenarnya zona yang berbeda. Yang kita bicarakan kan zona fikih ini. Kalau zona fikih sudah orang kafir tidak wajib berpuasa, karena wajib dalam fikih ini artinya apa di sini? Kamu wajib mengerjakan ketika kafir apa tidak? Ini. Adapun kalau yang wa illa fa huwa mukhatabun bi furu'i syari'ah halal asah, ini pembahasan dalam usul fikih. Apakah orang kafir itu dia mukhatabun bi furu'i syari'ah dalam artian apakah nanti selain dosa kekufuran mereka juga akan diazab karena dosa tidak puasa, tidak sholat dan sebagainya? Itu madhab jumhur iya. Madhab jumhur iya. Dalam ayat Al-Quran dikatakan masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian diazab di neraka sakor? Karena kami dulu belum sholat. Berarti ketika mereka tidak sholat di dunia, di akhirat pun mereka akan mendapatkan akibatnya. Itu loh. Ini yang dimaksud fahuwa mukhatabun bi furu'i syari'ah alal asah. Mukhatabah di sini artinya mereka akan diazab karena tidak melakukan furu'u syari'ah ketika mereka di dunia. Itu saja. Wa tsaniha, yang kedua taklifun. Ay bulugun wa aklun, dia sudah balik dan berakal. Fala yajibu shaumu 'ala shabi, maka tidak wajib puasa bagi anak kecil yang belum balik. La adaan wala qadaan, tidak puasa ada, tidak puasa qadha. Kasolati wala qadaan, kasolati semisal seperti salat, sebagaimana halnya salat. Salat kan anak yang masih kecil kan tidak wajib untuk salat. Puasa pun juga tidak wajib untuk puasa. Hanya saja yu'maru bihi lisaba'in in ataqahu, bukan in ataqah ini. Dia diperintahkan untuk berpuasa ketika berumur 7 tahun kalau dia sudah mampu. Wa yudrabu ala tarkihi, dan dipukul karena tidak mau berpuasa li ashrin ketika sudah berusia 10 tahun. Wala ala majnunin, tidak diwajibkan juga kepada orang gila. Malam yata'adda bi ta'ati ma yuzilul aqla, selama dia tidak melampaui batas, yaitu gilanya dengan dia mengkonsumsi apa-apa yang menghilangkan akal, baik itu minuman atau yang lainnya. Wa illa, adapun kalau dia ternyata gilanya karena ta'ata ma yuzilul aqla, kalau dia gilanya karena mengkonsumsi apa-apa yang menghilangkan akal berupa minuman keras atau yang lain sebagainya, fayajibu wa yalzamuhu qada'uhu ba'dal ifaqah, maka diwajibkan untuk mengqadha setelah dia sadar. Nah ini. Jadi syarat yang ketiga adalah berakal. Orang gila tidak wajib untuk berpuasa kecuali orang yang gilanya karena ulah dia sendiri. Semisal mengkonsumsi apa-apa yang membuat dia menjadi gila, nanti kalau sudah sadar wajib mengqadha puasa yang terlewatkan selama dia gila. Yang selanjutnya adalah al-itaqah, mampu, qudratun ala shaumi, mampu untuk berpuasa. Nah, maka fala yajibu alal ajiz binahwi haramin aw maradin la yurja bur'uh. Dia tidak wajib berpuasa bagi orang yang memang tidak mampu karena memang sudah jompo atau karena dia berpenyakit kronis yang mana potensi kesembuhannya minim. Yang keempat sehah. Maka nanti kalau orang yang syekhun harimun atau al-marid ladzi la yurja bur'uhu, dua orang ini tidak wajib berpuasa. Tidak wajib berpuasa, hanya saja nanti dibebankan untuk membayar apa? Fidyah. Yang selanjutnya sehat. Maka puasa tidak diwajibkan bagi orang yang sakit, yang tidak mampu, yang berat untuk menjalankan puasa dengan sakit tersebut, dengan berat yang nyata. Meskipun nanti diwajibkan baginya untuk mengqadha, adaan wa in wajaba alaihi qadha'uhu idza syufya min maradihi wa ataqahu, kalau dia sudah sembuh dari penyakitnya dan dia mampu berpuasa. Jadi yang keempat di sini sehat, ini artinya
pas Ramadannya dia dalam kondisi sakit, jadi kalau puasa berat, maka ya sudah, tidak wajib berpuasa untuk saat itu saja. Tapi nanti kalau sudah sembuh, misalnya pas Syawal dia sudah sembuh, maka ya diwajibkan untuk mengqadha. Diwajibkan untuk mengqadha. Ya. Yang kelima, iqamah dalam kondisi mukim. Fala yajibu 'alal musafiri safaran tawilan mubahan adaan. Tidak wajib untuk melakukan ada. Ada itu ya melakukan puasa di waktu itu. Bagi orang yang safar. Falahul fitru ayyama safar, dia diperbolehkan untuk berbuka puasa di hari ketika dia safar. Cuma ini lebih utamanya kalau dia tetap berpuasa bagi musafir ini, kecuali kalau dia membahayakan kalau dia tetap berpuasa, maka ya lebih baik dia berbuka. Dan syaratnya juga dia safarnya harus qabla tulu'il fajri. Qabla tulu'il fajri. Kalau safarnya ba'da tulu'il fajri, maka tidak boleh mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah, simpelnya seperti itu saja. Wallahu alam, insyaallah kita lanjutkan besok. Ya. Ini tambah malam sekarang. Hah? Apa? Selasa. Hah? Tambah malam kayaknya sekarang. Tambah malam. Apa? Malam.